Kembali lagi pada seri psikologi dan kesehatan. Pada video kali ini, Asal Jeplak akan membahas mengenai definisi, gejala, penyebab, serta alternatif terapi dan pengobatan bagi mereka yang mengidap penyakit sinusitis. Apa itu sinusitis? Penyakit sinusitis adalah jenis penyakit alergi yang disebabkan oleh adanya infeksi pada saluran sinus, alias rongga saluran hidung, yang mana infeksi tersebut umumnya berupa peradangan dan pembengkakan pada dinding rongga tersebut. Sinusitis ini tidak sama dengan rinitis ataupun pilek biasa, meskipun gejalanya kadang akan terasa serupa. Dan penyakit sinusitis ini juga merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita, terutama oleh mereka yang daya tahan tubuhnya lemah atau memiliki alergi. Radang atau bengkak pada rongga hidung tersebut umumnya terjadi akibat adanya kuman dan bakteri yang menyebabkan radang pada dinding rongga, hingga akhirnya menyumbat cairan lendir atau mukus yang umumnya bisa dikeluarkan dengan lancar. Selain karena bakteri, alergi dan flu juga dapat menyebabkan adanya pembengkakan pada dinding rongga. Dan karenanya, biasanya lama tidaknya waktu yang dibutuhkan penyakit ini untuk bisa sembuh dengan sendirinya akan sangat beragam. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis sinusitis? Sinusitis terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah sinusitis kronis, kemudian sinusitis akut, dan sinusitis subakut. Sinusitis kronis terjadi ketika rongga sinus membengkak dan meradang selama 3 bulan atau lebih, meskipun telah melakukan pengobatan. Bernafas melalui hidung mungkin akan menjadi lebih sulit, dan area di sekitar mata mungkin akan terasa bengkak. Sementara, sinusitis akut merupakan penyakit sinusitis yang umumnya akan hilang sendiri setelah 2-4 minggu. Dan kemudian sinusitis subakut adalah penyakit sinusitis yang umumnya akan hilang setelah 4-12 minggu. Lalu, apa saja penyebab sinusitis? Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit sinusitis ini. Dan terkadang dikarenakan bermacam faktor, alias tidak hanya satu penyebab saja. Pada orang dewasa, umumnya sinusitis terjadi akibat, yang pertama, pembengkakan dinding rongga sinus akibat pilek, kemudian adanya penyumbatan pada rongga sinus, lalu infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, alergi, polusi, struktur tulang hidung yang tidak sempurna, adanya polip pada rongga sinus, dan imun tubuh yang rendah. Sementara pada anak-anak, sinusitis bisa terjadi akibat yang pertama adalah alergi, kuman dan bakteri pada DOT, kemudian kuman dan bakteri pada botol minum, kemudian tertular penyakit dari orang lain, kemudian pilek, dan juga polusi. Gejala-gejala apa saja yang menunjukkan seseorang menderita sinusitis? Gejala yang dialami penderita sinusitis juga akan berbeda, tergantung dari jenis sinusitis apa yang sedang diderita olehnya. Beberapa gejala yang umum dialami oleh penderita sinusitis akut dan subakut antara lain adalah yang pertama, nyeri atau adanya tekanan pada wajah, kemudian hidung tersumbat, kemudian pilek, kemudian sulit mencium bau, lalu batuk, demam, bau mulut, mudah capek, dan nyeri pada gigi. Apabila 2 atau lebih gejala tersebut kamu alami, maka kemungkinan besar kamu menderita sinusitis akut, terutama apabila lendir atau mukus yang keluar dari hidung berwarna hijau atau kekuning-kuningan. Sementara pada sinusitis kronis, selain gejala-gejala yang sudah disebut sebelumnya, kamu juga akan mengalami yang pertama, muka terasa penuh, hidung yang tersumbat hingga sulit bernafas, kemudian adanya nanah pada lendir yang keluar dari lubang hidung, kemudian hidung yang terus mengeluarkan cairan, dan juga demam. Kondisi tersebut biasanya akan berlangsung selama 3 bulan atau lebih, dan tentunya kamu sudah perlu mempertimbangkan untuk pergi berobat ke dokter apabila kamu mengalami gejala-gejala yang ada pada sinusitis kronis. Lalu, bagaimana cara mengobati seseorang yang menderita sinusitis?
Bagi penderita yang mengalami gejala-gejala penyakit sinusitis, disarankan untuk segera mengunjungi dokter untuk konsultasi dan diagnosa. Jika kamu menderita infeksi sinus sederhana, dokter biasanya akan merekomendasikan untuk mencuci hidung dengan dekongestan dan garam. Jangan pernah menggunakan dekongestan tanpa resep lebih dari 3 hari, karena itu bisa membuat rongga hidung malah menjadi lebih padat. Dokter juga biasanya akan memberikan resep obat antibiotik yang harus dihabiskan. Kemudian, udara yang hangat dan lembab juga akan dapat membantu jika kamu menderita sinusitis kronis. Cobalah menggunakan apa yang disebut dengan vaporizer atau menghirup uap dari panci berisi air hangat dan pastikan airnya tidak terlalu panas. Ada beberapa hal lain yang dapat kamu lakukan sendiri untuk membantu meredakan penyakit sinusitis kronis. Yang pertama, kompres hangat pada area hidung dan sinus yang terasa sakit. Kemudian, menggunakan tetes hidung salin yang juga aman digunakan di rumah. Kemudian, tetes atau semprotan dekongestan yang dijual bebas juga dapat membantu. Tapi ingat, jangan memakainya lebih lama dari yang direkomendasikan. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin meresepkan steroid bersamaan dengan tadi yang sudah dibilang antibiotik tersebut. Nah, demikianlah beberapa hal mengenai penyakit sinusitis untuk kamu ketahui. Apabila ada salah seorang kerabat ataupun anggota keluarga yang kamu pikir menderita hal ini, sebaiknya kamu segera sarankan kepada mereka untuk segera melakukan konsultasi ke dokter terkait. Apabila kamu menyukai video ini, jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan klik pada tombol bel notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel Sajeplak. Thank you for watching this video and I will see you next time.